Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di UPT SMK Negeri 1 Bone dan selamat bergabung khusus bagi kalian di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada sesi perkenalan jurusan. Insya Allah yang akan bertindak selaku pemateri yang menjelaskan tentang profil jurusan akan dibawakan oleh Ibu Ketua Kompetensi Keahlian, yakni Ibu Dr. Anda Jumiati. Dan kemudian yang kedua, insya Allah pemateri untuk menjelaskan terkait tentang laboratorium akuntansi. Insya Allah juga akan dibawakan oleh Ibu Ketua Lab Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, yakni Ibu Dr. Anda Bungawati MM. Baik, untuk mengefisiensikan waktu yang ada sekalian, kita akan masuk pada pengenalan profil jurusan yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Anda Jumiati. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anakku, semangat? Semangat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Jumiati. Alamat saya Jalan Ki Haji Sulaiman. Baik, saya selaku Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Nah baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun dalam hal ini yang kita laksanakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat atas diterimanya anak-anakku sebagai peserta didik di UPT SMK Negeri 1 Bone. Pada khususnya mengenai jurusan kompetensi keahlian akuntansi, keuangan, dan lembaga. Nah, namun daripada itu, sebelum kalian melaksanakan MPLS pada jurusan ini, atau pada umumnya di SMK 1 Bone, nah, pada dasarnya kalian harus lebih dahulu mengetahui apa-apa yang semestinya yang anak-anakku ketahui di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama misalnya misi dan beberapa hal. Nah, baik saya akan paparkan mengenai masalah misi. Mewujudkan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang berkualitas dan religius di bidang bisnis dan manajemen untuk menanggapi persaingan di era global. Nah baik, visi. Satu, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermartabat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membangun institusi tangguh dan kondusif yang berbasis kerja sama dengan berbagai pihak. 3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, berbasis kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan atau dunia industri. 4.
menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten dan profesional di bidang bisnis dan manajemen, mampu hidup mandiri serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 5. Menjadikan sekolah sebagai pusat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, baik, untuk mengenai masalah struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum untuk kompetensi keahlian akuntansi, keuangan, dan lembaga, itu ada beberapa hal kalian harus tahu. Yang pertama mengenai masalah muatan nasional. Muatan nasional di sini pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, kemudian ada juga namanya muatan kewilayahan. Nah, di sini terdiri dari 2, seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kemudian pada dasarnya kalian di jurusan kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga itu ada muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini ada yang namanya dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, baik mengenai masalah dasar ke bidang keahlian itu terdiri dari 4 mapel. Yang pertama, simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah, kemudian dasar program keahlian itu yang pertama etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, ketiga akuntansi dasar, dan keempat perbankan dasar. Nah, kemudian kompetensi keahlian atau C3 di sini ada terdiri dari 6 mapel. Yang pertama, praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kedua, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Dan ketiga, akuntansi keuangan. Keempat, komputer akuntansi. Kelima, administrasi pajak. Dan keenam, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itulah anak-anakku kurikulum ya struktur kurikulum yang ada di jurusan kalian. Nah, namun daripada itu mungkin lebih lanjut saya akan paparkan mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, Kepala UPT SMK Negeri 1 Bone, Dr. Randos Haji Amiruddin AM, MM. Kemudian, kompetensi keahlian AKL atau akuntansi keuangan dan lembaga, Dr. Randa Jumiati. Nah, kemudian, program laboratorium AKL itu Dr. Randa Bungawati MM. Nah, kemudian setelah itu ada wali-wali kelas yang kita lihat di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di AKL. Yang pertama khusus untuk kelas 10 AKL 1 Anang Sepul SE. Kemudian yang kedua, LIP AKL 10 AKL 2, Lipia Astuti SPD. Kemudian 10 AKL 3, yaitu Sulkipli SPD. Nah, kemudian kita lanjut untuk wali kelas 11. 11 AKL 1, Andi Idamayanti SPD. 11 AKL 2, Dwi Titin Ratnasari SPD. Dan 11 AKL 3, Dr. Andes Manire. Nah, kemudian wali kelas untuk kelas 12,
12 AKL 1 Ernida SPD, 12 AKL 2 Andi Irma SPD, dan 12 AKL 3 Febriani SPD. Nah, lanjut. Nah, untuk mengenai tenaga pendidik mata pelajaran produktif kompetensi keahlian, akuntansi, dan keuangan, inilah ibu-ibu dan bapak-bapak guru kalian yang sebentar mengajar di kelas kalian. Nah, baik, saya akan perkenalkan yang pertama. Ketua jurusan, saya sendiri atau Dr. Anda Jumiati. Kemudian Dr. Anda Bungawati MM. Dan yang ketiga, Ernida SPD. Lanjut. Anang Saiful SE. Ini adalah guru kompetensi produktif komputer akuntansi. Orangnya ganteng. Kemudian Ibu Nirwani SE. Ibu juga mengajarkan komputer akuntansi. Nah, kemudian Dwi Titin Ratnasari dan Ilmiana Roni SPD, dan Febriani SPD, dan Muhammad Akbar SPD. Nah, inilah guru-guru tenaga pendidik mata pelajaran produktif di kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, baik, kita lihat prestasi-prestasi yang Inilah beberapa bukti prestasi yang berhasil ditorehkan oleh jurusan akuntansi dan keuangan lembaga akuntansi beberapa tahun belakangan. lembaga. Dan selanjutnya mengenai masalah kegiatan belajar mengajar.
selanjutnya kerjasama dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan kompetensi keahlian, akuntansi, dan keuangan lembaga. Nah baik, yang pertama, PT Bank Rakyat Indonesia, KCP Bone. Kemudian yang kedua, PT Bank Sulsel Bar Cabang Bone. Dan yang ketiga, Bank Muamalat KCP Makassar Bone. Kemudian yang keempat, Bank Mega Kantor Cabang Bone. 5, Bank Mandiri Kantor Cabang Bone. Keenam, Bank BTPN KCP Watampone. 7, Taspen Kantor Cabang Bone. 8, Pegadaian Kantor Cabang Bone. 9, PT Pos Indonesia Watampone. 10, PT PLN atau Persero Wilayah Sulsel Bar Area Bone. Ke-11, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan 12, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Nah, inilah tempat yang biasanya kita kerjasama di dalam melaksanakan praktek lapangan dan industri. Nah, prospek atau potensi lulusan, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama yaitu instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Sektor perbankan, lembaga sosial, usaha sendiri atau mandiri, kasir, teller, operator mesin hitung. Kemudian juru penggajian, operator komputer, administrasi gudang, dan wirausahawan. Nah, saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih untuk paparan saya dari Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan oleh Ibu Ketua Kompetensi Keahlian. Selanjutnya kita beralih untuk pemaparan tentang Laboratorium Komputer Akuntansi yang insya Allah akan dipaparkan langsung oleh Ibu Ketua Lab, Ibu Dr. Anda Bungawati MM. Oleh karena itu, kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur karena saya lihat yang hadir di sini ada sampai 76 orang. Berarti ini yang hadir hanya lebih dari 50%. Nanti ini berimbas bahwa keadaan MPLS Anda tidak lakukan kalau kita tidak hadir pada acara ini. Baik anak-anakku semua, yang tampil di layar ada itu adalah perkenalan untuk saya selaku Ketua Lab Komputer Akuntansi. Nama saya Dr. Anda Bungawati. Belakangnya ada MM. Kemudian saya bertindak di sini sebagai penyampai bahwa saya adalah Ketua Laboratorium Akuntansi yang di SMK 1 ini saya mengajar akuntansi lembaga dan manufaktur. Untuk anakku sekalian yang kelas 10, mungkin kita nanti belum bertatap muka langsung pada saat nanti pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan manufaktur ini tidak ada di kelas 10. Ya, jadi saya ini berkenalan sebagai Ketua Lab. Baik, anak-anak semua. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan
visi, misi, dan tujuan Laboratorium Komputer Akuntansi untuk UPT SMK Negeri 1 Bone. Tadi dari Wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana telah menunjukkan letaknya untuk laboratorium itu terletak di mana. Jadi untuk akuntansi tadi disampaikan bahwa kita itu berada paling pojok belakang. Namun insya Allah nanti adik bisa tenang di sana karena suasana yang adem diliputi dengan pohon-pohonan, jadi suasana belajar insya Allah akan enak. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama di sini saya sampaikan visi daripada Laboratorium Komputer Akuntansi. Visi itu berarti kita seakan-akan kita mempunyai cita-cita. Apa sih sebenarnya yang akan dicapai dengan adanya atau dengan diadakannya komputer atau laboratorium komputer akuntansi. Di sini anak-anakku semua melihat di layar monitor. Visinya itu yang pertama menjadi pusat pembelajaran mandiri dalam mengembangkan ilmu dan praktek akuntansi. Perlu saya sampaikan di sini anak-anakku yang kelas 10, mata pelajaran atau jurusan yang Anda ambil ini adalah sudah disampaikan tadi dari ketua jurusan bahwa prospek kita mengarah kemana. Yang tadi ada salah satu poin, ada yang kata bisa dilakukan dengan cara mandiri. Ini. Jadi laboratorium akuntansi itu bagaimana menciptakan anak-anak bisa belajar secara mandiri atau mengaplikasikan pengetahuannya secara mandiri, kemudian bisa digunakan dalam bentuk pengembangan ilmu, dan bahkan kita bisa melakukan dalam praktek akuntansi. Akuntansi itu semua lembaga, semua bidang dunia usaha, atau bahkan instansi-instansi membutuhkan semua yang namanya akuntansi. Ya, jadi sehingga untuk 2 tahun terakhir ini ada mata pelajaran yang namanya praktek akuntansi lembaga instansi. Jadi anak-anakku nanti belajar akuntansi bukan hanya untuk dagang, bukan hanya untuk jasa, bukan hanya untuk manufaktur, tetapi ada juga membawakan mempelajari tentang akuntansi lembaga atau instansi. Jadi jangan berpikir bahwa untuk pembelajaran akuntansi atau jurusan akuntansi nanti ini akan ketinggalan pekerjaan. Jangan berharap seperti itu. Yakin bahwa akuntansi itu peluang kerjanya sungguh banyak. Kemudian yang kedua, misi. Misi daripada laboratorium akuntansi. Misi itu bagaimana langkah-langkah apa yang digunakan untuk mencapai tadi cita-cita itu, untuk mencapai misinya ini. Nah, sekarang yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan praktek akuntansi dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa. Di sini yang dimaksudkan, bagaimana anak-anakku semua melakukan proses pendidikan di UPT SMK 1 ini, khususnya jurusan akuntansi, kemudian dapat mempraktekkan sistem atau pengetahuan akuntansi yang Anda dapatkan di selama melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang paling sangat dipentingkan itu bagaimana kualitasnya ada setelah ada tamat di SMK nanti. Karena percuma kita melakukan pendidikan bukan berarti kita mengatakan tidak usah, tetapi tidak ada nilai siswa yang sudah tamat itu jika tidak memiliki kualitas dari kompetensi. Jadi kalau anak-anakku masuk di SMK, di situ harus kita ahli. Kita mempunyai keahlian. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Tadi dikatakan bahwa belajar mandiri. Nah, hubungannya dengan yang kedua, bagaimana langkahnya?
Maka kita di sini pengabdian pada masyarakat, kita bisa membantu di masyarakat. Jadi nanti anak-anakku sekalian jika sudah mampu melakukan proses pembelajaran dengan sistem akuntansi, melakukan pencatatan sistem akuntansi, maka dia bisa mengabdi pada masyarakat. Paling tidak di KUD, operasi unit desa, atau bahkan di kelurahan, semuanya di situ membutuhkan yang namanya pencatatan. Karena semua aktivitas, baik itu di rumah tangga, di lembaga, instansi, dunia usaha, semuanya berbau dengan kegiatan yang menyangkut dengan uang. Pencatatan uang itu, dia tugasnya adalah bagian akuntansi. Ya di situ apakah kita menyelenggarakan dengan masyarakat atau kepada diri kita sendiri itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perluasan dan pengembangan kerja sesama mengembangkan kerjasama laboran dengan stakeholder. Ini meningkatkan perluasan atau pengembangan kerjasama laboran dan stakeholder. Siapa yang dimaksudkan di sini? Pengembangan kerjasama antara laboran yang dimaksudkan di sini adalah tidak lain adalah tenaga pendidik, ya, yang ada di khususnya di jurusan akuntansi, kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang terkait, pimpinan sekolah, wakasek sekolah, bagian urusan apa dan lain sebagainya, dan termasuk anak-anakku sendiri. Jadi adanya kerjasama antara laboran dengan anak-anakku sekalian, gitu, ya. Jadi saya rasa untuk yang seperti ini Anda bisa memahami karena apa boleh buat karena kondisi sekarang ini yang tidak bisa kita bertemu bertatap muka langsung. Jadi apa boleh buat kita harus seperti ini. Baik, saya lanjutkan untuk yang tujuannya. Tujuannya itu, jadi tadi itu kita punya cita-cita. Terus bagaimana langkah cita-cita itu dilakukan. Kemudian untuk apa cita-cita itu? Jadi di dalam suatu organisasi jika ada visi, misi, tujuan, seperti itu arahnya. Nah sekarang yang pertama, tujuannya apa? Menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif di bidang akuntansi. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan. Yang mana dikatakan itu, orang yang bisa bersaing dengan siswa lain. Atau orang yang bahkan bisa bersaing dengan SMK lain. Itu dikatakan mempunyai keunggulan yang kompetitif. Jadi bisa bersaing dengan kita. Jadi di SMK 1 ini terkadang ada lomba, ada yang dikatakan dengan lomba sains ya, LKS ya, diadakan di Makassar, kita bisa bersaing dengan sekolah lain. Itu ini tujuannya supaya kita itu jurusan akuntansi dengan menggunakan sarana laboratorium yang ini bisa kita menjadi lulusan yang unggul. Tuh. Kemudian yang kedua, menghasilkan lulusan yang mandiri. Tadi sudah ada hubungannya. Yang di atas bagaimana kita bisa mandiri. Kalau kita mandiri berarti harus kita menguasai mempunyai kompetensi tersendiri. Kemudian siap terjun di masyarakat berdasarkan pendidikan yang diperoleh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium. Jadi di sini tujuannya kenapa diadakan, untuk apa? Supaya juga untuk meningkatkan sarananya. Yang dikatakan sarana tidak lain adalah tempatnya kita melakukan praktek komputer. Jadi kita tidak bisa melihat dalamnya. Nanti kalau pertemuan tatap muka Anda bisa melihat langsung di dalamnya laboratorium itu apa saja sih yang ada, ya. Apa saja sih prasarananya. Nah ini. Itu ditingkatkan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas lulusan. Jadi lulusan akuntansi itu bukan hanya
bukan berarti kita tidak bisa melanjutkan pendidikan di tingkat atau di jenjang yang lebih tinggi atau kuliah, bukan. Di sini alumni SMK 1 Bone itu sudah banyak sekali yang terserap di PNUP, ini yang di Makassar itu, banyak yang terserap di UNM dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena kualitas lulusan itu yang bagus. Jadi tujuan ini untuk kegiatan di dalam laboratorium komputer dilakukan, tujuan ini semata-mata berdasarkan atau dikembalikan kepada diri adik sendiri. Mau tujuan ini dicapai, karena ini menggambarkan tujuan pribadi, samping juga tujuannya jurusan, tetapi yang paling mempengaruhi adalah anak-anakku sendiri. Jadi bagaimana cara kita melakukan pembelajaran dengan baik supaya kita bisa unggul dan bisa kita bersaing dengan sekolah lain. Kemudian bagaimana kita bisa jika menghasilkan lulusan kita bisa mandiri dan siap kita terjun ke masyarakat. Kemudian kita berkualitas gitu ya. Jadi inilah gambaran singkat tentang diadakannya laboratorium atau adanya laboratorium di jurusan kita, yaitu jurusan akuntansi. Ini tadi saya paparkan mulai daripada misi. Jadi misi itu, visi itu berarti cita-citanya kalian apa, cita-citanya laboratorium apa, kemudian visinya itu bagaimana langkah-langkah untuk mencapai cita-cita itu, kemudian untuk apa cita-cita itu diadakan. Itulah tujuannya. Itu mungkin sekilas yang saya bisa sampaikan tentang seputar masalah laboratorium akuntansi. Jadi ini saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Saya mau melihat yang masih berpartisipasi coba diajukan jempolnya, memberikan bahwa kita sudah menerima materi dengan baik. Coba semua bisa mengacungkan jempolnya, coba. Oke, anak-anakku semua, terima kasih. Di sini ada gambar yang saya perlihatkan, inilah tadi keberhasilan yang diperoleh dari jurusan kita. Jadi, selamat Anda berhasil masuk di jurusan akuntansi. Saya menganggap bahwa Anda beruntun di antara yang lain. Kenapa? Karena jurusan akuntansi ini selalu terdepan. Bukan hanya saya mengatakan karena saya dari jurusan akuntansi, tetapi survei yang membuktikan di kegiatan porsening ini selalu ada di kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali saya menyerahkan kepada host untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Lab AKL. Masya Allah, tabarakallah. Baik, adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan sesi perkenalan Bapak dan Ibu yang mengajar di jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Insyaallah sebentar lagi akan kami share videonya. Silahkan diperhatikan baik-baik bahwa inilah Bapak Ibu yang insyaallah akan mengajar kalian di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebentar lagi kami akan share video perkenalan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Silahkan disimak baik-baik videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian di UPT SMK 1 Bone, khususnya pada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan,
Nama saya Livia Hastuti, biasa disapa dengan Ibu Livia. Alhamdulillah Ibu diberikan amanah mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alamat Ibu berada di Jalan Kiai Haji Sulaiman, BTN Villa Mutiara Biru, nomor 5. Mungkin itu perkenalan awal dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teriring salam dan doa buat anandaku semuanya, peserta didik baru. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Bone. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta umur panjang sehingga kita bisa dipertemukan langsung nanti insyaallah. Anakku sekalian, perkenalkan nama saya Pak Sul, nama lengkap saya sebagai Ibu SPD, mengajar PPKN di kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Meskipun kita dibatasi bertemu secara langsung, tetapi alhamdulillah masih bisa bertemu di dunia maya, belajar secara daring. Semoga kebersamaan kita di tahun pelajaran ini 2020-2021, anandaku jangan merasa ada batasan ya. Saya adalah partner belajar kalian. Jangan pernah sungkan-sungkan ya. Itu aja. Semangat belajarnya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nursali, mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 AKM. Saya tinggal di Jalan Lapawoi, Karaeng Sigeri. Demikian perkenalan saya, semoga kalian semua akan menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMK Negeri 1 Bone. Perkenalkan, saya Iram Sina, guru mata pelajaran matematika, biasa dipanggil Ibu Ira. Insya Allah saya akan mengajar pelajaran matematika tahun ajaran 2020-2021. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SMKN 1 Bone, khususnya pada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Jabar, biasa dipanggil Ibu Sakinah. Saya akan mengajarkan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sekian perkenalan awal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anakku di UPT SMK Negeri 1 Bone, khususnya program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan, nama lengkap saya Histiana Bahtiar, biasa disapa Histi. Insya Allah kedepannya saya akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya di kelas 10 AKM 1 dan AKM 2. Alamat saya di Jalan Lapawoi, Karaeng Sigeri Dalam. Demikianlah perkenalan awal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Ali Ilmu SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Ana. Saya akan mengajarkan mata pelajaran sejarah budaya, khususnya di program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Alamat saya di Jalan Kesambar. Saya rasa cukup sekian dulu perkenalan awal kita. SMK bisa, SMK hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada ananda sekalian di UPT SMK 1 Bone, khususnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan, nama saya Rosminarti dan biasa disapa dengan Ibu Inar, dan kedepannya Ibu akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, dan alamat Ibu di Jalan Jenderal Sudirman, BTN Gria Amanda,
blok C nomor 7. Sekian perkenalan dari Ibu, SMK Bisa, SMK Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Bone. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Abbas SPD, alamat Jalan Ki Haji Ramli, Lorong 1 nomor 4. Untuk kelas 10, mata pelajaran yang Ibu bawakan yaitu Administrasi Umum di kelas 10 AKL 1, 2, dan 3. Dan untuk BDR-nya nanti kita menggunakan aplikasi Classroom dan WA. Nah, untuk di WA kalian bisa menghubungi Ibu di nomor 082 343 116632. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian di UPT SMK Negeri 1 Bone, terkhusus bagi kalian yang lulus di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan, nama saya Anang Saiful atau biasa disapa dengan Pak Anang. Insya Allah ke depan kami akan mengajarkan salah satu mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga, yakni perbankan dasar di kelas 10 AKL 1 insya Allah. Demikian perkenalan awal dari kami. Tetap semangat pada anakku sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT SMK Negeri 1 Bone, khususnya kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Perkenalkan, nama saya Feliani. Saya bermukim di Kelurahan Ibodong, Kecamatan Negeri Timur. Selanjutnya, insya Allah saya akan mengajarkan mata pelajaran produktif akuntansi. Sekian perkenalan awal dari saya. SMK Bisa, SMK Hebat. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian di UPT SMK Negeri 1 Bone, khususnya di program kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, biasa disapa Akbar. Insyaallah kedepannya kami akan mengajarkan mata pelajaran produktif akuntansi, alamat Jalan Abu Dem Solong. Demikianlah perkenalan awal dari kami, SMK Bisa, SMK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah berhasil masuk di UPT SMK Negeri 1 Bone. Selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Ilham Aksa, alamat Jalan Lepowoi Kareng Sigeri. Insya Allah 1 tahun ke depan kita akan banyak bertemu di ruang-ruang pembelajaran, khususnya mata pelajaran muatan lokal. Salam kenal dari saya, SMK Bisa, SMK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.